Di sini saya akan mempresentasikan mengenai apa itu pengertian dari perilaku kolektif. Secara umum, perilaku kolektif adalah perilaku di mana dua atau lebih individu secara bersama dan kolektif bertindak memahami perilaku dengan cara harus mengerti semua kehidupan kelompok. Lalu, menurut Bruce J. Cohen tahun 1992, perilaku kolektif atau collective behavior adalah jenis perilaku yang relatif tidak teratur, spontan, emosional, dan tidak dapat diprediksi. Perilaku ini terjadi ketika cara-cara mengerjakan sesuatu yang telah dikukuhkan pendekatan tradisional tidak lagi memadai. Perilaku kolektif merupakan ciri masyarakat dengan budaya yang kompleks atau heterogen. Perilaku seperti itu tidak terlihat dalam masyarakat sederhana. Perilaku kolektif memiliki beberapa penyebab. Spencer menjelaskan 6 faktor yang menyebabkan perilaku kolektif dapat terjadi pada tahun 1965. Di antaranya yaitu 1. Struktural conduciveness, biasa disebut dengan pengondusifan struktur sosial, yaitu memaksakan suatu pola atau struktur baru dari suatu pola atau struktur lama sebagai alat untuk melaksanakan tujuan khusus penguasa. Lalu yang kedua, grow and spread of a generalized belief, yaitu keadaan memiliki nilai sentral masyarakat atau tujuan yang terjadi ketika nilai-nilai tradisional dan tujuan mereka dihancurkan. Satu nilai sentral yang memiliki bersama menjadi sebuah kesadaran dalam masyarakat dan berdampak signifikan terhadap munculnya gerakan-gerakan pemberontakan bersama. Lalu yang ketiga yaitu precipitating factor, yaitu runtuhnya tatanan sosial yang disertai dengan memudarnya nilai sosial. Lalu yang keempat, mobilization of participant for action, mobilisasi massa untuk melakukan sebuah tindakan, yaitu pola pengumpulan massa dengan memperkuat ikatan yang ada di masyarakat. Lalu yang kelima yaitu the operation of social control, yaitu hilangnya kontrol terhadap suatu komunitas yang dilakukan oleh penguasa untuk mengantisipasi munculnya gerakan perlawanan oleh masyarakat. Lalu yang keenam yaitu mobilization of participant for action. Jika pada yang keempat tadi mobilization of participant for action yaitu mobilisasi masyarakat untuk melakukan tindakan, yang keenam ini yaitu mobilisasi massa untuk melakukan sebuah aksi, yaitu sebuah kelompok berani menyuarakan tindakan yang harus dilakukan di jalan-jalan untuk membebaskan kelompok dari sebuah sanksi yang diberikan. Selanjutnya, perilaku kolektif meliputi rumor, gaya, dan mode, kegemaran, histeria massa, kepanikan, publik, dan opini publik, dan kerumunan massa. Rumor adalah bentuk perilaku kolektif dan komponen penting dari jenis perilaku kolektif lainnya. Individu yang menunjukkan perilaku kolektif menanggapi rangsangan tertentu yang mungkin datang dari orang lain atau peristiwa tertentu. Sedangkan kelompok yang berperilaku kolektif merupakan kolektivitas yang tidak terstruktur, bersifat temporer, tanpa peran atau hierarki kekuasaan secara formal. Lalu, menurut ahli psikologi, perilaku kolektif merupakan bentuk perilaku sekelompok atau orang yang muncul secara spontan, tidak terstruktur, terhadap suatu kejadian tertentu. Perilaku kolektif ialah sebuah perilaku yang tidak biasa. Maka dari itu, perilaku kolektif dapat bermakna suatu tindakan yang relatif spontan, tidak stabil, tidak terstruktur dari sekelompok orang yang mempunyai tujuan untuk menghilangkan rasa kecemasan dan ketidakpuasan. Menurut teori value added, perilaku kolektif adalah kesesuaian struktural, ketegangan struktural, berkembangnya kepercayaan umum, faktor yang mendahului, mobilitas serta kontrol sosial. Keberadaan perilaku kolektif dapat membawa banyak dampak yang besar bagi kehidupan sosial masyarakat. Dan banyak perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan kaidah norma-norma institusi atau lembaga masyarakat yang berlaku di kehidupan masyarakat umum. Ciri perilaku kolektif. Perilaku kolektif
mempunyai beberapa ciri, yaitu dari pengaruh jumlah yang dilakukan bersamaan oleh kelompok atau sejumlah orang, spontanitas sifatnya tidak rutin, hanya insidental, hal pemicu dipicu oleh beberapa rangsangan masalah. Perilaku kolektif adalah perilaku menyimpang khusus, merupakan tindakan yang dilakukan secara spontan, tidak tersusun, emosional, bersamaan oleh jumlah orang atau kelompok, bukan semata tindakan individu. Contoh, apabila seseorang melakukan pencurian ke suatu toko, itu merupakan tindakan menyimpang atau tindakan kriminal. Namun bila sekelompok orang secara bersama-sama mencuri, maka hal itu perilaku kolektif dapat terjadi karena rangsangan pemicu perilaku, bisa karena peristiwa, ide, ataupun benda. Dan perilaku kolektif tentunya dapat kita jumpai dalam beberapa kasus. Contohnya waktu demo massa melakukan perusakan toko atau penjarahan keuntungan. Itu perilaku kolektif. Kenakalan suatu kelompok yang didominasi oleh orang-orang yang berbuat onar, suka melakukan suatu hal yang tidak berani dan keren untuk mendapatkan pengakuan dari kelompoknya, walaupun bagi masyarakat umum tindakan tersebut dinilai mengganggu. Perkelahian antar kelompok, pertemuan antara dua kelompok yang memiliki varietas menimbulkan perkelahian di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban dan dapat merugikan masyarakat sekitar. Itu perilaku kolektif. Kejahatan kelompok, jenis penyimpangan ini bisa bertindak sadis dalam melakukan kejahatannya dengan tidak segan melukai hingga membunuh korbannya. Penyimpangan budaya, suatu bentuk ketidakmampuan seorang budaya yang berlaku sehingga bertentangan dengan masyarakat. Salah satu kontributor dari munculnya tindakan anarkis adalah adanya keyakinan atau anggapan atau perasaan bersama, atau bisa disebut kolektif. Keyakinan bersama itu bisa berbentuk, katakanlah, siapa yang cenderung dipersepsi sebagai maling dan dianggap pantas untuk oleh situasi yang mengindikasikan adanya kejahatan, yang lalu diyakini pula tidak lanjut dengan tindakan untuk katakanlah atau melawan. Jenis perilaku kolektif. Yang pertama ada kerumunan, lalu MOB, panik, rumor, opini publik, dan juga propaganda. Kerumunan atau crowd. Secara deskriptif, kerumunan disebutkan sebagai 1. Kelompok orang yang membentuk kumpulan atau agresi. 2. Jumlahnya semakin lama semakin meningkat. Dan 3. Titik pusatnya permeable dan saling mendekat. Beberapa bentuk kerumunan dalam masyarakat. Yang pertama ada temporary crowd, orang yang berada pada situasi saling berdekatan di suatu tempat dan situasi. Lalu conventional crowd, yaitu seperti kumpulan audiens yang sedang mendengarkan ceramah. Lalu acting crowd atau rioting crowd, yaitu sekelompok massa yang melakukan tindakan kekerasan. Dan yang terakhir yaitu solidarity crowd, yaitu kesatuan massa yang muncul karena didasari oleh kesamaan ideologi. Selanjutnya ada MOB. MOB adalah kerumunan yang emosional dan cenderung melakukan tindakan kekerasan atau penyimpangan. Biasanya kerumunan ini muncul karena adanya rasa
ketidakpuasan atau ketidakadilan terhadap sesuatu instansi yang lebih tinggi. Dan ada juga panik. Panik adalah bentuk perilaku kolektif yang tindakannya merupakan reaksi terhadap ancaman yang muncul di dalam kelompok tersebut. Biasanya hal ini berkaitan dengan kejadian bencana. Selanjutnya ada rumor. Rumor adalah suatu informasi yang tidak dapat dibuktikan dan dikomunikasikan dari satu orang kepada orang lain. Selanjutnya ada opini publik. Opini publik adalah sekelompok orang yang memiliki pendapat berbeda-beda mengenai sesuatu pandangan. Contohnya, perbedaan pandangan masyarakat terhadap rancangan undang-undang tertentu, dan sebagainya. Yang terakhir ada propaganda. Propaganda adalah informasi atau pandangan yang sengaja digunakan untuk menyampaikan atau membentuk opini publik. Biasanya diberikan oleh sekelompok organisasi atau masyarakat yang ingin tercapai tujuannya.